Untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentu hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Kalau memang iya ya oke lah. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas LG guys. Ini ada video keren guys. Video sangat bisa menegangkan dan juga menghebohkan juga. Alhamdulillah ya guys, atau apa ya guys. Kita simak guys. Ancaman hukuman mati untuk korupsi Pertamina guys. Jaksa Agung tegaskan dilakukan saat pandemi COVID. Ya. Kita guys, apa yang dikatakan oleh Jaksa Agung terkait korupsi Pertamina yang sangat banyak ini guys. Tegas. Dimana bahwa bahan bakar dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk di Assalamualaikum, perkenalkan Pak Jihan dari Tempo Pak. Pertama, awal mula penyidikan kasus ini kan terkait adanya kesengajaan untuk menghindari tawar-menawar antara KKKS dengan subholding Pertamina. Nah, subholdingnya udah jadi ditetapkan tersangka. Apakah dalam proses tersebut yang mengakibatkan KKKS ini bisa ekspor dengan keuntungan yang lebih tinggi, lalu Pertaminanya impor yang mengakibatkan negara harus mengeluarkan uang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, apakah sebelumnya Pertamina Pusat mungkin salah satunya Bu Nika sudah diperiksa? Nah, begini dulu. Jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan jam khusus di Gedung Bulat. Ya, saya kan jadi tanyakan adalah kita batasi. Pertanyaan adalah hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentu
hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Kalau memang iya ya oke lah. Yang hitam, bajunya. Selamat pagi Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Tadi kan Pak Simon itu bilang Lemigas itu nguji tiap tahun ya Pak. Nah kalau misalnya memang tiap tahun, apa temuan Pertamina soal kualitas Pertamax itu di periode 2018-2023? Benar nggak kualitas yang berbeda atau indikasinya emang ada teroplos gitu? Kemudian Bapak kalau misalnya ngikutin juga ini kan banyak konsumen yang ngadu gitu ya Pak. Ini gimana sih Pak pertanggungjawaban Pertamina atas periode di 2018-2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya. Karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina. Jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Oke. Ada satu lagi? Ibu-ibu semua. Ya satu lagi. Oke. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk berencana bersih-bersih gitu, BUMN lainnya untuk menciptakan yang good governance itu? Terima kasih. Jawabannya inilah langkah bersih-bersihnya. Insya Allah, bagi kami siapapun kalau memang ada kita sikat. Kita sikat guys. Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan aja memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Mungkin terakhir TV1 terkait ini. Ya, mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitus nanti Pak. Nah tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin boleh disebutkan dulu Pak, apakah akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan dan saya minta pada Jampisus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi. Apalagi menghadapi hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampisus untuk segera menindaklanjuti dan perhitungannya nanti dengan BPK. Kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sejujurnya saya itu minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu. Ragu guys. Melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina. Dan itu pasti jaminan mutu, bukan iklan, tapi insya Allah kita punya suatu Pertamina yang bagus. Dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang disampaikan oleh Kejagung ya guys, mengenai tentang apa ya guys, yang lagi viral-viralnya guys, yaitu korupsi Pertamina guys. Wow, sangat banyak sekali guys, dan menyangkut karena sudah sejak 2000 berapa tadi guys, lupa. Sejak dari 2018 sampai 2023 guys, banyak apa ya, lama sekali guys. Oke guys, Jaksa Agung Pak Burhanuddin guys menegaskan bahwa ancaman hukuman mati bisa ditetapkan bagi pihak yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak guys mentah Pertamina. Menggegerkan guys. Ia menegaskan Kejaksaan Agung akan terus memantau guys perkembangan penyidikan kasus korupsi minyak mentah dan diduga merugikan negara hingga banyak guys. Jika terbukti bahwa tindak pidana ini dilakukan selama masa pandemi, sanksinya bisa lebih berat guys. Burhanuddin juga meminta Jaksa Agung Muda menindak pidana kasus Jampitsus guys, untuk segera menuntaskan kasus ini agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan lagi guys. Oke. Dan juga tadi Kejagung apa ya guys, mengatakan bahwa jangan ragu lagi guys untuk membeli produk dari Pertamina karena jaminan sudah oke, jaminan sudah bermutu, kualitas dan sudah standar yang harus digunakan guys. Semoga dengan apa ya guys, dikejarnya korupsi atau dibuka selebar-lebar dan diperiksa sekuat-kuatnya dan harus dibongkar guys, bisa lebih segera guys, terutama kalau memang bisa ditetapkan hukuman maksimal mati ya oke. Itulah menjadi apa ya, jadi terobosan terbaru untuk pemerintah Indonesia. Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.